Baik. Semangat, baik. Bagi. Puji syukur dan terima kasih hormat kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diperkenankan untuk hidup hingga saat ini dan kita akan masuk dalam proses belajar IJJ hari ini. Sebelum kita masuk ke konteks pelajaran kita, baiknya Bapak perkenalkan diri Bapak. Bapak bernama Frandus Simartamba, dilahirkan 28 Januari 1963, tepatnya di sebuah desa namanya Silbah, daerah Asahan, Bali. Bapak telah dikaruniai seorang istri, 2 orang putri, dan 1 orang putra. Tinggal sekarang di Amplas, tepatnya Jalan Kiri 8, nomor 63A, dan kontak persen 0812 630 9302. Dan nanti dalam pemaparan Bapak kali ini belum jelas atau perlu pendalaman lagi lebih khusus, kita di lain kesempatan, dan Bapak siap melayani bila Anda hubungi ke kontak persen tadi. Dan sekilas perkenalan kita. Baik, kita lanjutkan. Materi yang akan Bapak bawakan kali ini adalah materi kimia, atau bahasa lainnya namanya chemistry. Kalau ditanya apa itu kimia, barangkali Bapak sudah banyak tahu. Kimia itu salah satu dari cabang ilmu pengetahuan alam, serupa dengan fisika, biologi, bahkan matematika. Sering juga disebut kimia itu pelajaran sains. Tapi lebih spesifiknya, kimia itu berbicara tentang fenomena alam, gejala-gejala alam, proses-proses alam yang sampai membahas sampai ke tingkat yang paling kecilnya, yaitu yang disebut struktur penyusun daripada materi itu sendiri, yaitu berupa atom dan molekul-molekul, serta perubahan-perubahan yang menyertai proses perubahan tersebut. Nah, itulah nanti yang disebut. Jadi kita akan bahas kimia materi secara khusus yang berkaitan dengan materi-materi di SMK Telkom Medan. Nah, adapun materi pembelajaran kita selama kurang lebih 1 tahun ini, kita bagi ada atas 8 materi. Pertama tentang materi dan perubahannya, kemudian struktur atom, sistem periodik dan ikatan kimia. Yang berikut tentang larutan, yang keempat tentang konsep mol dan stoichiometri, kemudian redox, kemudian sel elektrokimia, dan senyawa karbon. Nah, itulah sekilas skop materi pembelajaran kita selama kurun waktu 1 tahun ini. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke materi awal kita, yaitu hakikat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah hakikat daripada ilmu kimia itu dalam kehidupan sehari-hari? Anda kalau perhatikan proses pembersihan pakaian dari noda-noda pakaian, kotoran, Anda lihat di sana sabunnya bisa berbunyi. Kemudian kotoran bisa tertarik dan bercampur dengan airnya. Dan bila tidak ada sabun, proses yang terjadi beda. Kotoran mungkin tidak akan tertarik ke dalam air. Nah, apa sebenarnya yang terjadi di dasar itu? Itu nanti akan kita lihat bahwa di sana terjadi proses perubahan dan bahkan ada proses peningkatan antara satu dengan yang lainnya. Proses itu yang kita sebut nanti proses kimia. Itu contoh sederhana. Bahkan banyak contoh-contoh lain lagi. Nah, secara umum, kimia ini dapat dibedakan berdasarkan skop-skopnya. Ilmu kimia itu bisa kita klasifikasikan menjadi berbagai kimia-kimia di dalam. Ya.
Untuk lebih lanjut, mari kita perhatikan slide berikut. Nah, apa yang menjadi hakikat daripada ilmu kimia? Tadi sudah Bapak jelaskan sekilas, bahwa hakikat ilmu kimia itu tentunya untuk membantu manusia sebenarnya, tapi bahkan bisa juga merugikan manusia bila penempatan atau penggunaannya disalah fungsikan. Nah, beberapa cabang ilmu kimia nanti bisa kita lihat dari slide berikut ini. Yang pertama, bidang analis. Nah, di bidang analis ini, kita akan banyak melihat proses-proses itu dilakukan secara laboratoris, dilakukan identifikasi, uji coba, kemudian hasil-hasil daripada percobaan itu disimpulkan, dianalisa, dan diambil keputusan akhir. Itu yang disebut namanya hasil akhir daripada percobaan. Jadi proses rangkaian dari perlakuan, pengamatan, kemudian pentabulasian, bahkan penarikan kesimpulan, itu kita masukkan dalam klasifikasi metode ilmiah dalam proses kimia analis. Yang berikut, kimia fisis. Nah, kalau kita melihat kenapa bisa air, bening, kemudian batuan bisa larut, bahkan ada juga terjadi endapan-endapan, kemudian ada proses pembakaran, perkaratan, itu secara fisiknya bisa kita lihat mengalami perubahan, tapi justru lebih spesifik lagi, kalau kita kaji ke dalam strukturnya, itu ada proses kimia yang terjadi di sana. Nah, proses kimia secara fisik dari badan dari materi-materi itu kita sebut namanya kimia fisis. Cabang yang berikut yaitu kimia organik. Organik itu berasal dari kata organ, berarti tubuh atau makhluk hidup. Makhluk hidup kita tahu ada 3 bagian, ada itu tumbuhan, ada hewan, bahkan manusia. Nah, proses yang ada, proses kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup tadi, itu kita sebut namanya kimia organik. Nah, karena ada proses kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup tadi, maka terjadilah proses pertumbuhan, terjadilah proses perubahan. Nah, proses yang ada di dalam tubuh makhluk hidup ini dibahas dan dikaji secara khusus dalam bidang kimia organik. Yang berikut, kimia farma. Anda tidak asing lagi mendengar namanya kimia farma. Ya, jika Anda jumpa apotik, Anda terus terbayang, oh ini proses yang terjadi di sana adalah proses kimia. Benar, kimia farma itu khusus membahas proses mekanisme pembentukan atau pembuatan obat-obatan. Jadi kimia khusus yang membahas proses terjadinya obat-obatan itu adalah kimia farma. Yang berikut, cabang berikut adalah kimia yang bergerak di bidang struktur komposisi tanah atau bumi, geo. Nah, kalau kita mengkaji apa sih yang ada di dalam tanah ini, kok bisa tanahnya menghasilkan gerakan, kok bisa terjadi gempa bumi, terjadi ini. Nah, itu karena adanya suatu proses kimia di dalam tanah. Nah, kok bisa terjadi perubahan ekosistem. Nah, itu kita lihat dalam kajian geokimia atau kimia yang ada di dalam bumi. Cabang berikut adalah cabang kimia yang bergerak di bidang pertanian. Apakah itu dalam hal pembibitan, pembuatan pestisida,
pupuk, dan lain sebagainya, itu semua dimasukkan dalam kajian agrokimia. Cabang berikut adalah cabang astrokimia. Astrokimia atau benda-benda langit. Ya. Apa yang ada di dalam satu planet, di benda-benda angkasa, bulan, Mars, apakah di sana ada kehidupan, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengkaji itu, secara strukturalnya, maka kimia harus berperan aktif di sana. Maka disebutlah namanya astrokimia. Dan ini yang satu lagi, yang tak asing lagi, menjadi trauma bagi makhluk hidup, yaitu bila mendengar istilah namanya nuklir. Ya. Nah, sebenarnya nuklir itu adalah suatu proses yang sangat cepat. Bisa dikendalikan, tapi bisa juga tidak terkendali. Nah, kalau Anda mau berobat, mau melihat apa sih yang terjadi di dalam tubuh Anda, apa mau difoto, mau di rongsen, nah itu semua kita bahas dalam kajian radiokimia. Nah, kita masuk ke materi intinya. Tadi katanya kimia itu adalah cabang ilmu sains atau ilmu pasti yang membahas tentang materi serta perubahan-perubahannya. Pertanyaan sekarang, apa itu materi? Nah, materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau memiliki volume. Coba Anda perhatikan benda-benda yang ada di sekitar Anda. Seperti yang ada di slide. Ada 6 tampilan contoh yang Bapak berikan ini. Emas, udara, garam, alkohol, limbah, air murni. Nah, ini beberapa contoh yang Bapak berikan. Ada yang kelihatan oleh mata, bahkan ada yang tidak nampak oleh mata, karena ukuran yang kecil. Nah, ini termasuk contoh-contoh dari materi. Nah, coba perhatikan contoh berikut ini. Ada 33 contoh yang Bapak sajikan ini. Air, air laut, amonia, air tape, alkohol, sampai formalin. Nah, pertanyaannya, serupakah ke-32 contoh ini? Samakah sifat dari semua contoh-contoh yang Bapak tampilkan ini? Atau lebih spesifik lagi, ada perbedaan sifat-sifat antara contoh satu dengan contoh lainnya? Jawabannya ada. Tapi ada juga yang mengatakan tidak ada. Nah, supaya lebih jelas, kita lihat dulu klasifikasi materi berikut itu. Nah, secara umum, materi itu terbagi atas 2 bagian besar. Pertama, materi tunggal, dan yang kedua, materi majemuk. Supaya dapat kita klasifikasikan ke-33 contoh tadi menjadi kelompok materi tunggal dan materi majemuk, ada baiknya kita lihat dulu apa sih perbedaan dari kedua materi tersebut. Sehingga kita dengan mudah mengklasifikasikan contoh-contoh tadi. Anda perhatikan perbedaan berikut. Yang pertama, materi tunggal itu memiliki sifat, struktur, dan komposisi karakteristik. Karakteristik artinya apa? Tertentu dan tetap. Misalnya, garam dapur. Sedikit pun Anda cicipi, tetap rasanya asin. Sedang pun, banyak pun tetap asin. Hari ini, kemarin, bahkan kapanpun, tetap akan Anda rasakan garam dapur rasa asin. Itu yang disebut namanya karakteristik. Beda dengan zat majemuk. Misalnya apa? Gado-gado. Gado-gado hari ini belum tentu rasanya sama dengan hari kemarin. Hari ini agak asam-asam, pedas. Kemarin manis-manis. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki sifat, struktur, komposisi, karakteristik.
Yang kedua, materi tunggal dapat diuraikan dan dapat dibentuk dengan proses kimia. Sedangkan materi majemuk cukup dengan proses fisika. Yang ketiga, materi tunggal memiliki rumus kimia, sedangkan materi majemuk tidak memiliki. Misalnya apa? Air memiliki rumus kimia H2O, yaitu dibangun oleh 2 atom H dan 1 atom O. Sedangkan gado-gado tidak tetap, bebas, tergantung siapa pembuatnya. Yang berikut, memiliki massa rumus tertentu dan tetap. Massa rumus itu apa? Jika Anda ambil 1 liter air dalam suhu dan tekanan normal, dia akan memiliki massa yang konsisten. Misalnya 1 kilogram. Hari ini, kemarin, bahkan kapanpun. Beda dengan zat majemuk tadi. Misalnya sampah, gado-gado. 1 ember gado-gado tidak sama massanya di Medan dengan di luar Medan misalnya. Nah, itu yang disebut namanya tidak memiliki massa rumus tertentu dan tetap. Nah, dari perbedaan-perbedaan ini, kita dapat mengklasifikasikan ke 33 contoh tadi, mana yang masuk kelompok materi tunggal dan mana yang kelompok materi majemuk. Nah, Anda lihat dari ketiga contoh tadi, benarkah menurut pandanganmu air, amoniak, alkohol, garam dapur, garam Inggris, pewangi, dan seterusnya masuk kelompok zat tunggal? Bandingkan dengan yang berikut ini. Air laut, air tape, air garam, masuk majemuk. Kenapa? Air laut sekilas kan nampak kita zat tunggal lah itu memiliki sifat yang tetap asin. Ya, dari sifat rasanya oke. Tapi dapatkah dipastikan komposisi kandungan daripada air laut itu tetap konsisten untuk setiap waktu? Tidak. Nah, begitu juga asap. Asap itu nggak sama. Beda-beda, beda waktu, beda tempat. Sirup, santan, air susu Indonesia juga, ASI juga. Tidak akan memiliki komposisi yang sama. Lain sumbernya, lain isinya. Gado-gado, udara, bahkan minyak lampu sendiri pun bisa dikelompokkan materi macam ini. Makanya ada minyak lampu yang mengarah ke standar, ada yang tidak. Nah, inilah sekilas pembahasan tentang materi tunggal dan materi majemuk. Selanjutnya nanti, apakah materi ini dapat kita uraikan menjadi materi-materi lain lagi? Itu akan kita bahas lebih lanjut dalam pembelajaran pemisahan atau penguraian materi. Materi majemuk dan materi tunggal dapat kita uraikan menjadi materi-materi yang lebih sederhana pada pertemuan kita selanjutnya. Demikian saat ini kami menunggu komen dari anak-anak kami. Terima kasih. Semangat pagi. Pagi.